Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude. Di saat semuanya meranggas, justru ada satu tanaman yang bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Hasilnya segede-gede gini ya Bu. Ini dia. Ini target kita. Ulu bagus. Laut memiliki peran penting bagi warga pesisir, tak terkecuali bagi warga Rata Totok Minahasa Tenggara. Dari Rata Totok Minahasa Tenggara, saya mau ikut kapal ini, kita mau menuju ke Rumpon. Rumpon terdekat jaraknya sekitar 4 jam dari sini. Nah kita nggak tahu nih rumpon mana yang siap panen karena di dalam itu ada satelit untuk ngecek yang mana. Tapi wilayah jangkauannya dimulai dari perairan Maluku sampai ke Teluk Tomini. Luas sekali. Sudah siap berangkat? Mari kita naik. Oh ya, kalau misalnya mabuk laut, siap-siap obat anti mabuk nih harus. Sore hari adalah waktunya para nelayan Pajeko membuat peralatan untuk melaut. Pajeko sendiri adalah sebutan bagi kapal besar berkapasitas 8 ton. Di Pajeko berukuran panjang 1 meter dan lebar 4 meter inilah semua peralatan dan semua logistik di bawah. Pajeko tempat tinggal selama nelayan berada di laut. Beruntung kali ini kami berangkat di saat cuaca musim angin, di saat ombak sedang bersahabat. Ini kapten kapal saya, Pak Ahdan. Nah ini alatnya GPS-nya, jadi kita tahu rumpon mana yang kita tuju, semuanya based on dari GPS. Berarti sudah ada titik koordinatnya ya, kita menuju kemana. Kali ini saya akan ikut Pajeko untuk bergerak ke sebelah tenggara Sulawesi Utara, yakni Laut Maluku. Terbentang di antara gugusan Kepulauan Maluku dan Sulawesi, laut dengan luas hampir 800.000 km persegi ini memiliki biota laut yang jumlahnya sangat beragam. Nah, ini ada 2 orang dari Amerika yang ngecek rumpon, jadi mereka nanti akan kubur ke bawah, ngecek ikannya ada banyak atau enggak. Nah, ini ngeceknya bukan cuma sekali ini, berkali-kali. Jadi nanti sebentar malam nunggu, cek lagi sampai besok pagi akhirnya mutusin untuk ngambil panennya di sini. Nah, lumayan dinginnya. Ini aja anginnya kenceng banget. Saya dengar ada kata aba-aba masuk. Nah, jadi kapal yang tadi kita di ujung sana, rumpon, ini kita mengelilingi sambil buang jaring. Jadi tadi waktu talinya digulung, yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya, sebentar ya. Begitu buang langsung tarik ya. Yang PR adalah narik ininya. Perpaduan kekuatan tangan dari awak kapal dikerahkan saat menarik lubang-lubang jaring berukuran sekitar 3 cm ini. Namun hasil yang didapatkan tidak tanggung-tanggung. Sekali panen bisa lebih dari 5 ton. Itu gede banget. Digayung. Kayak mandi. Wait. Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude. Terus ini bilangnya oci. Ada juga yang gede, dolphin fish namanya. Pelangnya tetap dia.
lamadang atau mai-mai atau dolphin fish ini kaya akan kandungan omega 3. Jadi kebayang kalau misalnya bayi, bagus banget nih makan ikan ini untuk perkembangan otak. Tapi kalau nggak bayi, bagus juga makan ikan ini. Sekalian untuk sashimi enak. Jika kuantitas ikan sudah memenuhi kuota penjualan, semua ikan akan dijual ke Bitung untuk kemudian diekspor. Kita mau bikin sashimi. Nah, ini ikannya baby tuna, sama yang satu lagi mai-mai. Ini yang pertama kali mau dibersihin dulu adalah yang baby tunanya. Ini sebanyak ini buat makan satu kapal. Fresh from the sea, para nelayan mengajarkan saya mengolah ikan secara langsung. Yes, ini dia bumbu sashimi khusus dari Rata Totok. Yang bikin spesial adalah kacangnya. Ini tinggal tambah kecap, bisa makan. Mari. Coba ya. Yang mau dicoba duluan, lamadang. Coba. Enak. Silakan, Bang. Mari sudah. Boleh. Baby tuna lebih soft, teksturnya lembut. Favorit saya, lamadang. Di pedesaan Kereke, Sumbawa Besar, musim kemarau seperti tidak akan pernah berakhir. Perbukitan kering kerontang terbentang sejauh mata memandang. Kenyataan ini memaksa sebagian masyarakat desa untuk mencari sumber pangan alternatif. Untungnya perbukitan sekitar desa Kereke masih menyimpan cadangan pangan abadi bagi masyarakat. Meski terlihat meranggas, Bukit Kereke merupakan lahan subur salah satu jenis umbi bernama gadung. Namun untuk mendapatkan umbi yang tumbuh liar ini tidaklah mudah. Apalagi ketika puncak kemarau seperti ini. Tanah perbukitan sangat keras dan harus digali dengan peralatan khusus. Lihat nih, di saat semuanya meranggas, justru ada satu tanaman yang bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Ya. Jadi tadi saya agak bingung juga ikut ibu mau panen gadung. Kirain hasilnya seperti apa, lihat. Hasilnya segede-gede gini ya, Bu. Ya. Justru pas kering dia hasilnya sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu pangan alternatif juga, tapi memang membutuhkan keahlian khusus untuk mengolahnya karena racun. Beracun. Gadung bisa tumbuh subur di daratan yang berelevasi tak lebih dari 800 mdpl. Sebagai bahan pangan alternatif, umbi dari tanaman menjalar ini sangat berguna saat musim kemarau tiba. Gadung adalah salah satu jenis umbi yang kurang populer, disebabkan karena kandungan dioskorinya yang tinggi. Dioskori adalah jenis racun yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan juga saraf manusia. Namun, umbi gadung juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pangan alternatif, gadung juga sering dipakai sebagai bahan insektisida alami. Kandungan tertinggi umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai 100 lebih kalori per 100 gramnya. Nah nih, jadi kalau misalnya buat orang awam mungkin nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat lebih dekat, betul, ada durinya nih. Jadi kalau misalnya dia ini tertutup tanah, nah terus ini ada pohon duri-duri begini, nah itu biasanya ada banyak ya Bu. Nah kan beda nih sama yang ini, sama ini sorry. Dengan ini batang keras begini, jadi kelihatan lah. Dan dia tuh selalu dekat-dekat pohon biasanya karena dia memang ini akan keluar dan merambat. Tuh patokannya itu. Di musim kering yang ekstrim seperti ini, manusia semakin menyadari bahwa beban harus dibagi. Pengangkutan dengan kuda paling efektif dilakukan sesuai dengan kontur tanah Sumbawa yang beragam. Ini adalah satu bentuk lagi simbiosis mutualisme. Jadi kebayang kalau misalnya kita tidak ada, ya memang di Sumbawa ini alat angkutnya kuda.
Tapi kalau tadi kita ke kebun tidak bawa kuda, lalu kita ambil gadung sebanyak itu, siapa yang bawa gadungnya pulang? Ditinggal. Udah gitu cuacanya ini hari ini sangat panas. Tapi gak apa-apa, abis ini kita mau cuci gadungnya, mau potong-potong itu di sungai. Sekalian ademin cuci muka ya. Sungai Kereke menjadi destinasi berikutnya. Sungai berair jernih ini selalu mengalir sepanjang tahun. Ibarat oase, Sungai Kereke menjadi pemersatu banyak kehidupan yang didera panas ekstrim. Nah, gadung ini sendiri memang paling bagus kalau sudah tadi habis kita ambil langsung kita potong-potong, langsung kita cuci, bersihin ya. Langsung kupas, karena kalau misalnya ditunggu-tunggu besok dia punya racun malah semakin mengendap. Nah, ini bukti kalau misalnya gadung ini memang keras ya, sangat tajam di tangan aja. Dia punya getah bikin tipis ya, Bu? Iya. Nah, diinjak-injak ini merupakan cara yang paling efektif untuk ngebuang racunnya gadung. Tapi juga diperhatikan tempatnya harus pas di air mengalir begini ya. Jadi waktu kita injak-injak, set, limbahnya langsung hilang, air gatalnya keluar. Tapi walaupun air getahnya juga udah keluar, racunnya sudah lumayan hilang, tetap aja kalau kita tidak terbiasa itu akan gatal nih. Lihat, kaki saya sudah merah-merah begini. Ih, ini pakai apa obatnya? Sudah siap. Pakai daun jarak. Diapain? Oke. Enggak. Sama sekali? Iya? Enggak. Sudah biasa. Iya, ini saya udah merah. Ini bentar lagi ungu. Kita perlu jemur dulu 1 hari supaya sampai betul-betul kering. Nah, ini supaya acara piknik kita tidak batal. Ya, ini sudah ada yang sudah dikeringkan kemarin. Nah, dia punya jadinya waktu kering itu begini, putih, bersih begini. Di Sumbawa Besar, olahan dari umbi gadung disebut bongka bola. Konsumsinya pun terbatas sebagai pangan alternatif pada musim tertentu saja. Potensi umbi gadung di perbukitan Desa Kereke saat ini jumlahnya luar biasa besar. Bukan tidak mungkin suatu saat warga Kereke mampu menyulap gadung sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Sebenarnya yang paling populer untuk gadung ini sendiri kalau dijadikan keripik. Nah, ini adalah bentuk lainnya dari gadung itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya penasaran rasanya seperti apa, rasanya cenderung tawar. Ya karena itu tadi, ini biasanya kan dijadikan makanan pokok, jadi seperti kita makan nasi putih biasa aja. Nah ini temennya kalau kita penyuka manis ditambah gula, atau kalau kita yang suka gurih-gurih tinggal kasih garam aja sedikit ya. Dia berhasil membuat masyarakat Kereke ini betul survive di musim kering panjang begini. Nih pangan alternatifnya.